Teknologi tertinggi yang ada di dunia ini adalah tubuh manusia. Komputer paling rumit sekaligus paling canggih ada di otak manusia. Victoria Tunggoro. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk kita semua dan dimanapun berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu sapa dalam rangka kegiatan presentasi kelompok 1 mata kuliah Teknologi Informasi dan Kewirausahaan oleh dosen pengampu Ibu Faradila MPD, Program Studi Administrasi Publik kelas 2A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memaparkan dan mempresentasikan materi yang telah diemban kepada kami, yakni mengenai teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tersebut. Dan juga sekaligus video ini kami buat untuk memenuhi tugas ya, tadi oleh Ibu Faradila MPD yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Kewirausahaan. Nah teman-teman, pada kelompok 1 ini terdiri atas 9 orang anggota. Di antaranya itu adalah saya sendiri, Desi Fatmasari dengan NIM 220210006 yang berkedudukan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan pemateri terakhir pada presentasi kelompok 1 saat ini. Kemudian ada teman-teman kita yang lain, diantaranya itu ada Rahmayani, ada Laila Fakra, ada Nurpatin Bugis, ada Falah Hayatina Lubis, ada Nada Fajriani, ada Nurpianti, ada Rabia Al-Adawiyah, dan yang terakhir ada teman kita Abdul Hafiz Sahputra. Nah teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan secara detail semaksimal mungkin terkait dengan materi teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital. Penasaran nggak? Penasaran ya? Ya udah, stay tune di videonya terus ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini saya Desi Fatmasari sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama yang akan mengenalkan kepada teman-teman mengenai teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital ini. Seperti itu. Kira-kira di antara teman-teman sering nggak sih dengar istilah ini? Kalau jujur saya sendiri, saya baru kali ini dengar istilah ini. Seperti itu. Kalau kita lihat sih memang istilah teknopreneurship ini itu baru-baru ini aja ada di lingkungan masyarakat seperti itu ya. Oke, teman-teman bisa lihat pada layar. Untuk kita bisa memahami terkait dengan teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital, ada beberapa kunci yang harus kita gunakan untuk membuka jendela-jendela pengetahuan terkait dengan teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital ini. Apa saja? Di antaranya itu ada definisinya, ada sejarahnya, ada manfaatnya, ada peranannya dalam masyarakat, kemudian ada perbedaannya antara entrepreneurship dengan teknopreneurship, kemudian ada tokoh suksesnya, ya kan? Lalu ada kemampuan yang harus dimiliki ketika kita berkecimpung di dunia teknopreneurship, lalu ada landasannya, kemudian ada membangun jiwa teknopreneurship, dan yang terakhir itu kita akan menggunakan kunci untuk bagaimana kita melihat sebenarnya contoh penerapan teknopreneurship dan contoh penerapan teknopreneurship di era digital gitu. Jadi dengan 10 kunci ini teman-teman, itu akan membantu kita untuk memahami secara detail ya dan jelas mengenai teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai materi, kita lihat dulu pengantarnya, di mana pengantar ini berfungsi untuk membuka ya kan, membuka mindset kita, membuka pemikiran kita dulu nih sebagai dasarnya. Jadi ketika nanti kita membahas mengenai materi, kita bisa terkoneksi gitu ya. Oke, kita lihat bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungan hidup bangsa. Ekonomi yang baik akan membawa pada kesejahteraan hidup masyarakat. Wirausaha memegang peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, lalu menciptakan nilai tambah barang dan jasa, kemudian mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, dan yang terakhir adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi teman-teman, di dalam suatu negara, ekonomi itu berkedudukan sebagai instrumen yang vital, alat yang vital. Artinya apa? Suatu negara itu akan berlangsung kehidupannya jika ekonominya baik-baik saja. Jadi artinya ketika ekonomi baik, kehidupan atau keberlangsungan hidup negara itu juga akan terjamin, dan kebalikannya. Kenapa? Karena ekonomi ini itu adalah alat vital, namanya udah alat vital ya kan, pusatnya gitu, sentralnya, pondasinya. Jadi ketika pondasinya tidak baik, maka banyak hal yang akan dipengaruhi gitu, baik dari sisi pendidikan, sisi kesehatan, kemudian politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan lain sebagainya akan terpengaruh jika ekonomi suatu negara itu kurang baik gitu, dan kurang baik ya kan,
banyak memunculkan berbagai problem-problem sosial, masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas. Dan kebalikannya, kalau ekonomi suatu negara itu baik, ya besar kemungkinan kehidupan negara tersebut ya akan sejahtera, adil, aman, damai, makmur, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa meningkatkan perkembangan ekonomi kita, meningkatkan pendapatan nasional kita? Nah, cara yang bisa kita tempuh itu adalah dengan berwirausaha atau berbisnis itu. Kenapa ya kalau bisa punya peranan penting wirausaha atau berbisnis itu? Karena teman-teman, wirausaha atau berbisnis itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan nih terutama. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman itu berbisnis ya, atau berbisnis kecil-kecilan, misalnya jualan online gitu kan di media sosial, jualan online di media sosial, kemudian jualan kecil-kecilan gitu, itu juga merupakan suatu tindakan yang punya impact pada masyarakat umum. Bukan hanya teman-teman yang diuntungkan ya, tetapi juga masyarakat umum juga secara tidak langsung kena imbasnya gitu, kena efeknya. Kenapa? Misalnya gini, ketika teman-teman jualan online ya kan, ternyata permintaan dari produk yang teman-teman tawarkan itu meningkat. Nah, jadi kalau produk meningkat ya otomatis produksi harus ditambahkan lagi ya kan, dinaikkan lagi. Maka dari itu teman-teman pasti membutuhkan yang namanya karyawan. Kalau membutuhkan yang namanya karyawan ya otomatis akan terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, sehingga saya tidak langsung pengangguran akan berkurang dan kemiskinan juga akan berkurang, serta tingkat pendidikan di negara kita juga akan semakin meningkat gitu, dan pendapatan ekonomi nasional kita juga akan semakin meningkat gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir meskipun usaha atau bisnis yang kita lakukan itu kecil ya kan, tidak berpengaruh terhadap perekonomian negara, tidak gitu. Justru dari yang kecil itu lambat laun terus berproses, berprogres, itu akan menjadi suatu usaha atau bisnis yang besar, dan pastinya secara individu kita akan diuntungkan ya, kita selaku foundernya, dan juga negara kita akan diuntungkan gitu pendapatannya ketika nanti orang luar itu akan melakukan transaksi dengan kita, baru melakukan kegiatan investasi dan lain sebagainya gitu. Sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Jadi dalam merealisasikan hal tersebut dibutuhkan SDM yang baik untuk pakar praktisi dalam masing-masing bagian keilmuan serta aplikasinya. Di sini peranan kampus serta lembaga pendidikan tingkat tinggi sangat vital. Perguruan tinggi mempunyai peranan dalam membuahkan mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai kepahaman ilmiah serta perebutan teknis dalam eksperimen teknologi itu. Proses pembentukan kompetensi ini harus ditempuh melalui proses pendidikan yang paripurna. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini teman-teman. Untuk bisa menghasilkan suatu usaha atau bisnis yang berhasil, yang sukses, ya maka dari itu orang-orang yang menjalankannya juga adalah orang-orang yang berkualitas. Benar. Bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang berkualitas? Salah satu untuk bisa menjadi orang yang berkualitas itu adalah dengan menempuh pendidikan, dengan bersekolah. Nah, kalau sekolah wajib kita mungkin SD, SMP, ya kan, hingga SMA. Kalau perguruan tinggi mungkin hanya beberapa orang saja gitu ya kan. Nah, namun sekarang kan udah ada beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kan untuk orang-orang atau anak-anak yang ingin berkuliah gitu, namun terkena sama ekonomi gitu. Artinya apa sih ya teman-teman, bahwa dengan kita masuk ke kampus, dengan kita berkuliah di perguruan tinggi, ya kan, dengan kita menempuh pendidikan di perguruan tinggi, secara tidak langsung disitulah bakat atau kompetensi kita lebih diasah lagi. Sehingga apa? Kalau misalnya kita udah punya kompetensi sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan keilmuan kita, ya otomatis untuk menjalankan suatu usaha-usaha sehingga perekonomian negara kita itu meningkat, ya akan lebih mudah gitu. Artinya orang-orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu biasanya orang-orang yang mindsetnya itu sangat baik ya kan, masihnya sangat terlatih gitu, orang-orang yang sangat beda dengan anak-anak yang hanya selesai menempuh pendidikan di bangku SMA. Maka dari itu untuk bisa menciptakan SDM yang berkualitas sehingga terciptanya nanti suatu usaha yang menyokong ya kan, menyokong perekonomian negara kita, maka dibutuhkanlah sumber daya manusia yang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu atau kampus itu sangat memiliki peranan penting teman-teman dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pastinya kalau sumber daya manusia yang berkualitas ya kan, insya Allah suatu negara itu juga akan maju, hidupnya juga akan sejahtera, adil dan makmur, dan kebalikannya juga. Namun ya kan kadang-kala kita juga sering menemukan itu orang-orang atau bisnismen, wirausahawan itu yang berhasil tapi dia tidak menempuh pendidikan tinggi. Ya sebenarnya kita itu mungkin hoki dia, kemudian rezeki dia gitu. Tapi kita jangan pernah menyamaratakan kalau misalnya kita mengikuti tindakan seperti mereka, kita bakalan sukses sama seperti mereka. Itu kan belum tentu. Artinya apa teman-teman? Bahwa dengan kita menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu sangat penting ya kan. Karena selain kita dapat kompetensi, kita juga akan diasah bagaimana pola pikir atau mindset kita. Artinya gini,
memang kesuksesan itu tidak didapat dari perguruan tinggi, namun salah satu artinya kebanyakan orang yang sukses itu biasanya dihasilkan oleh perguruan tinggi. Next, pengantar yang kedua, kita teman-teman bisa lihat di layar. Perhatikan gambar di samping, ada Ruang Guru, Gojek, Tokopedia, Facebook, dan Google. Apa sih yang terlintas di benak teman-teman? Udah ada nih jawabannya di layar ya, udah ada ya. Ya, jadi semua aplikasi atau perusahaan tersebut merupakan hasil dari kegiatan teknopreneurship di era digital. Wah, kita lihat nih Ruang Guru, Gojek, dan Tokopedia. Ruang Guru, Gojek, dan Tokopedia itu teman-teman, kita mengenalnya melalui aplikasi ya. Ya, ada aplikasi Ruang Guru, Gojek, dan Tokopedia. Bahwa aplikasi-aplikasi tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut, itu yang menciptakannya adalah generasi-generasi bangsa Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia nih yang menciptakan aplikasi-aplikasi tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal apa? Kita lihat nih Ruang Guru. Ruang Guru memberikan pelayanan dalam hal pendidikan, ya kan? Kalau Gojek memberikan pelayanan dalam hal transportasi. Tokopedia memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal transaksi, baik itu jual beli, kemudian transaksi digital yang lain-lainnya gitu. Nah, Ruang Guru nih, ya kan? Ruang Guru itu salah satu aplikasi di mana kita itu aplikasi yang memudahkan anak-anak Indonesia untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi kita sambil rebahan, ya kan? Ya, kita bisa belajar itu. Di mana? Siapa nih founder dari Ruang Guru? Benar, Kak Delva itu ya. Itu, dan juga Kak Imana. Jadi mereka itu adalah founder dari Ruang Guru. Mereka menciptakan aplikasi ini, ya kan, untuk memudahkan anak-anak Indonesia untuk belajar seperti itu. Kemudian kita lihat Gojek. Gojek siapa foundernya? Pak Nadiem Makarim, benar. Jadi bapak ini yang merupakan founder dari Gojek ini, dimana dengan kita menggunakan aplikasi ini, ya kita bisa berpindah dari satu titik ke titik lain gitu, tanpa kita harus mencari-cari angkutan umum, ya kan. Dengan mengandalkan Android dan terkoneksi dengan internet, ya sudah dapat gitu. Tokopedia juga seperti itu, kita nggak harus keluar rumah panas-panasan, nggak harus jauh-jauh mencari aksesoris, mencari keperluan yang kita butuhkan, tinggal klik asal terhubung dengan atau terkoneksi dengan internet, ya udah barang sudah ada di depan rumah gitu. Karena itu Ruang Guru, Gojek, dan Tokopedia itu adalah salah satu aplikasi atau salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi. Jadi usaha mereka, bisnis mereka, ya kan, itu mereka laksanakan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kalau Ruang Guru kan kita lihat, ya kan, video-video pembelajarannya itu keren-keren, menarik gitu, ya kan. Nah, kalau Gojek juga fitur-fiturnya tuh sangat memudahkan, kita bisa melihat si Gojeknya ini udah di mana gitu, ya kan. Tokopedia juga seperti itu, banyak sekali platform-platform yang keren-keren gitu, yang buat kita inginlah semua beli apa yang ada di aplikasi tersebut gitu. Artinya memang Ruang Guru, Gojek, Tokopedia itu memanfaatkan teknologi, kecanggihan teknologi dalam bisnisnya. Apalagi Facebook dan Google ya. Facebook dan Google itu adalah perusahaan besar nih teman-teman, perusahaan yang udah benar-benar mendunia. Kalau Facebook itu apa? Facebook itu adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang di luar sana gitu. Jadi kita bisa tahu nih aktivitas dari orang di luar negeri itu seperti apa gitu, tanpa kita harus berinteraksi secara langsung. Google apalagi, dengan Google kita dapat memahami dunia ini, kita dapat mencari pemahaman. Kita kalau nggak tahu ini bisa tanya Google gitu. Siapa founder dari Facebook? Mark, ya kan. Google ada dua orang tuh, ya kan. Siapa ya namanya? Nah, founder dari Google itu Larry dan Sergey, ya kan. Oh, keren banget sih mereka. Mereka tuh memanfaatkan teknologi untuk berbisnis. Nah, itulah yang dikatakan dengan technopreneurship. Paham ya teman-teman? Ini wah, ternyata berarti technopreneurship itu udah ada di lingkungan kita sehari-hari nggak sih? Tapi kita belum tahu kalau tindakan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu adalah tindakan dari technopreneurship. Oke teman-teman, nah tadi itu adalah pengantar ya. Teman-teman udah sedikit terbuka ya pemikirannya gitu. Oh, ternyata technopreneurship itu ada nih di dalam lingkungan kita. Ternyata kegiatan bisnis online yang saya lakukan itu adalah salah satu contoh dari technopreneurship gitu. Oh, aplikasi Ruang Guru yang saya gunakan ternyata tuh contoh dari technopreneurship gitu ya. Oke, kita lihat nih di sini di layar terkait dengan definisi dari technopreneurship, teman-teman, bahwa kata technopreneurship itu merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship, di mana teknologi itu berasal dari bahasa Prancis yaitu la teknik, yang dapat kita artikan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu yang secara rasional gitu. Jadi technopreneurship itu berasal dari dua kata, gabungan dari dua kata, teknologi dan entrepreneurship ya. Teknologi di sini dari bahasa Prancis adalah la teknik, artinya adalah semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Rasional artinya itu masuk akal, diterima oleh nalar gitu. Artinya bahwa teknologi itu semua hal yang memang dibuat oleh manusia untuk apa? Untuk mewujudkan sesuatu hal yang masuk akal gitu ya. Artinya sesuatu hal yang menjadi kebutuhan gitu.
Oke, jadi kita lihat aja pengertian teknologi secara umum, bahwa teknologi itu digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat untuk mengembangkan keahlian dan mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada, teman-teman. Ya, jadi sederhananya gini ya, teknologi itu adalah semua alat-alat, semua benda, semua barang-barang yang sengaja dibuat, diciptakan oleh manusia. Untuk apa? Untuk dua hal. Yang pertama, untuk mempermudah kebutuhan atau aktivitas kehidupan manusia, dan yang kedua adalah untuk memecahkan persoalan yang ada di dalam lingkungan hidup manusia. Sebagai contohnya gimana? Contohnya misalnya dulu manusia tuh cuci pakaian tuh secara manual ya, menggunakan tangan. Capek ya kan? Capek. Nah, karena ingin mempermudah kehidupan atau aktivitas manusia, lahirlah mesin cuci gitu. Untuk apa? Untuk mempermudah manusia, jadi nggak harus mencuci pakaian menggunakan tangan. Lalu kita lihat contoh untuk memecahkan suatu permasalahan. Dahulu mungkin membajak sawah itu menggunakan hewan ternak ya kan. Namun karena seiring perkembangan zaman, bahwa kebutuhan hidup manusia semakin meningkat, kalau memproduksi padi ya gitu, atau memproduksi beras ya dengan mengandalkan tenaga hewan sebagai pembajaknya, itu kan membutuhkan waktu lama, sedangkan manusia itu kebutuhan manusia terus menuntut. Maka dari itu lahirlah sebuah mesin untuk membajak sawah. Sehingga apa? Sehingga padi atau beras yang dihasilkan itu lebih cepat, lebih banyak, bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi teknologi seperti itu, alat-alat, benda-benda atau barang-barang yang sengaja dibuat oleh manusia gitu. Lalu kira-kira apakah di zaman dahulu itu sudah ada teknologi? Jelas ya teman-teman, di zaman dahulu itu sudah ada teknologi. Yang perlu diingat adalah teknologi itu bukan serta-merta sesuatu hal yang canggih, sesuatu hal yang modern. Di zaman dahulu di zaman dahulu ya, zaman purba, baik itu di zaman Paleolitikum, Neolitikum dan lain sebagainya, kalau kita bicara tentang sejarah, itu mereka udah ada teknologi gitu. Contohnya misalnya mereka mau nangkap ikan, mereka menggunakan bambu, ada besi gitu kan, itu adalah teknologi. Ataupun mereka mau menciptakan api dari batu, itu adalah teknologi. Mereka menggunakan gerabah, itu adalah teknologi. Jadi teknologi bukan serta-merta sesuatu hal yang canggih, sesuatu hal yang modern, tidak. Selagi alat tersebut, benda tersebut diciptakan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya, untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, yaitu adalah teknologi. Next kita lihat nih definisi dari entrepreneurship. Bahwa entrepreneurship itu berasal dari kata entrepreneur ya. Kita udah sering ya dengar istilah entrepreneur, benar. Jadi kalau kita bicara tentang entrepreneur, itu merujuk pada seseorang atau agen yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Benar. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang entrepreneurship, itu berasal dari kata entrepreneur. Entrepreneur itu adalah orang-orang yang menjalankan suatu usaha, orang-orang yang menjalankan suatu bisnis begitu. Dengan apa? Dengan suatu jiwa entrepreneurship di dalamnya. Artinya orang yang kita katakan sebagai entrepreneur, orang yang kreatif, inovatif, orang yang berani mengambil risiko, bertanggung jawab, berorientasi pada masa depan dan konsisten. Itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya suatu usahanya lagi berkembang gitu kan, teman-teman juga bisa kita katakan sebagai entrepreneur. Dengan catatan ya teman-teman juga harus punya nih ya kan, bagaimana sih jiwa-jiwa seorang entrepreneur gitu. Jadi intinya entrepreneur itu adalah sesuatu hal untuk menciptakan suatu bisnis gitu. Orang-orang yang menjalankan suatu bisnis atau usaha. Entrepreneurship di sini adalah konsistensi usaha, inovasi, ide, dan hasil yang menguntungkan. Bentar. Jadi orang-orang yang menjalankan suatu usaha itu orang-orang yang konsistensi terhadap usahanya. Jadi kalau misalnya usahanya di bidang makanan, ya makanan gitu akan terus berlanjut, akan terus berkembang gitu kan. Lalu kalau misalnya di bidang aksesoris, pakaian, ya itu akan terus berlanjut. Di bidang jasa seperti itu juga. Kemudian inovasi ide, benar, orang-orang yang berkarir di entrepreneurship itu adalah orang-orang yang kreatif dan inovatif. Kreatif artinya menciptakan sesuatu hal yang belum ada sebelumnya. Inovatif artinya mengubah atau menambahkan sesuatu hal yang sudah ada sebelumnya. Gitu orang-orang. Jadi misalnya nih saya punya bisnis di bidang makanan, yaitu pizza misalnya kan. Nah, saya inovatif nih, saya inovasikan pizza ini mungkin akan ditambahkan sesuatu hal yang bikin orang lain, konsumen itu ingin mencobanya gitu, sesuatu hal yang membuat konsumen itu tertarik untuk membeli pizza saya, kira gitu kalau misalnya inovasi gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang entrepreneur biasanya orang-orang yang kreatif dan inovatif. Lalu hasil yang menguntungkan, benar. Jadi tujuan dari kita berwirausaha, berbisnis, berusaha ya karena kita ingin mendapatkan yang namanya profit atau keuntungan. Nggak mungkin ya, nggak ada di dunia ini orang-orang yang berusaha atau berbisnis tidak ingin mendapatkan keuntungan, tidak ada. Kecuali ada orang-orang yang hanya menjadikan suatu tindakan entrepreneurship ini tindakan sampingan atau tindakan penyalur hobi gitu ya kan. Oke, kita udah definisikan satu persatu apa itu teknologi dan entrepreneurship. Kita lihat. Jadi teknopreneurship itu adalah proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dengan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukungnya dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan gitu. Jadi sederhananya teman-teman, bahwa teknopreneurship itu kolaborasi, gabungan antara
antara suatu usaha dengan teknologi. Sama seperti yang tadi Ruang Guru, kita lihat contohnya. Ya Ruang Guru itu bisnisnya itu adalah bisnisnya itu apa ya namanya? Bisnisnya kan untuk memberikan pendidikan ya kan, itu pastinya kan ada biayanya gitu pendidikan. Nah, dengan cara apa? Memanfaatkan teknologi gitu. Banyak fitur-fitur dari Ruang Guru itu yang menggunakan teknologi untuk penyaluran jasa gitu, jasanya, layanannya gitu. Apalagi Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu contoh-contoh dari teknopreneurship. Dimana menurut saya ya, 70% itu peranan teknologi dan 30% itu peranan usaha yang kita jalani. Jadi paham ya teman-teman bahwa teknopreneurship itu kolaborasi, integrasi antara usaha dengan teknologi. Jadi kalau teman-teman yang lagi berbisnis online, ya udah teman-teman itu lagi ngejalanin yang namanya teknopreneurship, karena memanfaatkan teknologi sebagai instrumen atau media atau sebagai pondasi untuk berbisnis. Nah, untuk lebih memperkuat kita lagi, kita lihat nih, ada beberapa pendapat para ahli. Ada Tata Sutabri dalam Sudarsi 2013. Beliau mengatakan bahwa teknopreneurship adalah proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi nasional. Nah, menurut Hartono 2011, dia juga mengatakan bahwa teknopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Kita lihat dari Tata Sutabri ya. Ya benar gitu bahwa teknopreneurship ya proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, sebagai pondasinya begitu. Sehingga apa yang ingin digapai itu adalah dua hal. Teknologi itu bisa semakin berkembang, semakin maju, dan perkembangan ekonomi nasional juga akan semakin meningkat. Seperti tadi saya paparkan ya teman-teman, seperti misalnya Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu kan secara tidak langsung semakin meningkatkan teknologi kan. Kita semakin paham kan akan teknologi akan semakin maju gitu, akan semakin berkembang. Mungkin yang dahulunya seperti ini udah lahir fitur-fitur seperti ini gitu. Nah, teknologi yang semakin meningkat ya kan perkembangannya. Kemudian nih ekonomi nasional juga akan meningkat, dimana mungkin ya kan secara tidak langsung ada beberapa adanya tadi itu misalnya Ruang Guru tadi, banyak nanti guru-guru yang akan bekerja di perusahaan Ruang Guru, sehingga itu apa? Itu kan juga akan meningkatkan perkembangan ekonomi nasional. Pada dasarnya teman-teman, satu profesi yang ada di dunia ini itu sangat mempengaruhi profesi lain, paham ya? Jadi kalau misalnya nih ya, kita tidak ada petani, ya kita nggak akan bisa makan. Kalau kita nggak akan bisa makan gitu, kalau kita nggak akan bisa makan, kita akan bekerja. Kalau kita nggak akan bekerja, orang lain juga nggak akan bekerja juga. Konsepnya itu kayak saling berantai gitu teman-teman, saling keterkaitan. Maka dari itu, satu profesi di muka bumi ini itu sangat mempengaruhi profesi-profesi lain. Nah, kalau kita lihat tadi Hartono, sama juga sih sebenarnya, dia mengatakan bahwa teknopreneurship itu kolaborasi antara teknologi yang berperan sebagai instrumen atau alat dan juga jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Sama aja ya, artinya memang bagaimana sih teknologi itu digunakan sebagai alat atau media untuk kebutuhan gitu ya, sama. Oke. Teknopreneurship adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit pembangunan usaha. Dengan menjadi seorang teknopreneur nih, kita dapat meningkatkan perekonomian negara kita, meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menghasilkan sesuatu hal yang pastinya itu memberikan keuntungan kepada negara kita, ya kan? Sehingga teknologi juga akan meningkat, sama juga seperti itu ya. Jadi teman-teman udah paham ya apa itu definisi terkait dengan teknopreneurship. Next. Nah, yang menjalankan proses teknopreneurship disebut sebagai teknopreneur. Teknopreneur itu adalah orang yang menjalankan teknopreneurship atau seseorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. Benar teman-teman? Jadi, kalau misalnya seorang teknopreneur itu adalah orang yang menjalankan aktivitas teknopreneurship seperti itu. Dan pastinya orang-orang yang punya semangat entrepreneurship yang sangat tinggi ya. Nah, kita lihat di sini akan ada salah satu teknopreneur nih yang sangat keren, yang sangat terkenal, yang sangat sukses. Siapa dia? Dia pencipta Microsoft, yaitu benar Bill Gates. Oke teman-teman, selanjutnya materi mengenai arah pengembangan teknopreneurship. Jadi ada beberapa tahapan yang bisa kita lalui ya untuk bisa menghasilkan atau untuk bisa membentuk yang namanya aktivitas teknopreneurship. Apa aja? Teman-teman bisa lihat di layar. Ada proses teknologi dan entrepreneurship. Jadi teknologi lahir dulu, baru entrepreneurship diikuti sehingga terciptalah teknopreneurship. Nah, pada teknologi ada 4 proses ya. Apa aja? Ada authorization, utilization, implementation, dan collaboration ya. Kita akan bahas satu persatu. Kalau pada tahap authorization teman-teman, pada tahap ini ya, itu biasanya adalah akan dibentuk dulu kompetensi dalam hal teknologi. Jadi kalau teman-teman ahli di bidang
mesin, suka dengan hal-hal berbau mesin, ya teman-teman akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan program studi teknik mesin. Kalau teman-teman suka dengan hal-hal yang berbau dengan komputer atau informasi gitu ya kan, teman-teman bisa masuk ke bidang atau ke bagian IT gitu. Jadi pada tahap authorization ini kita akan mendapatkan kompetensi sesuai dengan keahlian kita di perguruan tingginya. Jadi orang-orang yang berkecimpung di dunia teknologi biasanya mereka akan menempuh pendidikan ya atau mengasah kompetensi di perguruan tinggi atau di kampus-kampus. Artinya ya di kampus atau di perguruan tinggi tersebut mereka akan belajar mengenai bagaimana teknologi, bagaimana alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat ini, bagaimana dampak-dampaknya gitu kan, bagaimana keuntungannya, bagaimana masa periodenya, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Sesuatu hal yang berbau dengan teknologi akan dipelajari di dalam dunia kampus. Di sinilah kita akan menempuh pendidikan. Kita masuk ke tahap yang kedua atau proses yang kedua adalah proses utilization, di mana setelah kita nih mendapatkan kompetensi di perguruan tinggi atau di kampus, kita akan menghasilkan atau merealisasikan, mewujudkan konsep pengetahuan dan ide-ide kita gitu ya kan, terkait dengan apa yang kita dapat gitu terkait dengan teknologi. Jadi kita akan menghasilkan suatu produk gitu. Misalnya nih, saya sudah selesai menempuh pendidikan di perguruan tinggi, misalnya di teknik mesin contohnya ya kan. Nah, ya udah saya akan membuat suatu produk, misalnya kain pel yang bergerak secara bergerak secara mesin gitu ya kan, dia tidak manual gitu. Jadi kita tinggal tekan ini udah bergerak itu kain pelnya gitu. Nah, jadi konsep pengetahuan praktek-praktek yang sudah kita dapatkan di perguruan tinggi itu akan kita realisasikan menjadi suatu produk. Itulah di tahap atau proses utilization. Masuk ke proses yang selanjutnya ada implementation atau penerapan. Jadi setelah nih kita berhasil membuat suatu produk ya, berhasil membuat suatu teknologi, suatu alat, ya kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Lalu tahap atau proses yang terakhir adalah collaboration atau mengkolaborasikan. Apa yang dikolaborasikan? Jadi produk atau alat yang kita buat itu harus kita kolaborasikan dengan kebutuhan di masyarakat. Kita harus melihat nih target dari teknologi atau alat yang kita buat itu siapa. Nah, kalau misalnya seperti saya tadi ya kan, saya mau buat kain pel yang bergerak secara mesin gitu, ya udah saya otomatis akan menargetkannya itu pada orang-orang yang orang-orang kota. Kenapa? Karena orang-orang kota itu kan biasanya mereka pergi pagi pulang sore kan, aktivitas sangat padat, jadi mungkin jarang bersih-bersih rumah. Nah, kain pel seperti itu sangat cocok gitu untuk mereka gitu. Jadi mengkolaborasikan kebutuhan masyarakat dengan produk yang kita buat atau teknologi atau alat yang kita buat. Nah, next tahap entrepreneurship teman-teman. Ada juga 4 proses, ada internalization, paradigm alteration, spirit initiation, dan competition. Nah, jadi pada tahap teknologi tadi itu ya, ketika 4 hal tersebut sudah terlaksana dengan baik, sudah bersistematis, akan tercipta satu teknologi. Di sini juga jadi ketika 4 hal ini sudah tercapai, sudah terlaksana, akan tercipta suatu aktivitas entrepreneurship. Yang pertama ada internalization. Pada bagian ini teman-teman, itu akan ditanamkan jiwa-jiwa entrepreneurship. Jiwa-jiwa seperti apa? Kreatif, inovatif, bertanggung jawab, berani mengambil risiko, baru tuh berorientasi pada masa depan, konsisten. Nah, jiwa-jiwa entrepreneur tersebut harus ditanamkan dalam diri seseorang yang ingin berkecimpung di dunia entrepreneurship gitu. Kenapa? Karena itu adalah fondasi, itu adalah dasar gitu. Jadi kita nggak usah berpikir dulu konsep atau ide apa sih, bisnis apa yang ingin kita buat, tidak usah berpikir, tapi kita tanamkan dulu. Kita harus punya mental seorang entrepreneur, baru kita bisa berkecimpung di dunia entrepreneurship. Jadi kalau misalnya mental lemah gitu ya, sebaiknya tidak usah gitu, karena berbisnis itu nampaknya mudah tapi sebenarnya susah. Nah, setelah kita tanam personality atau sikap-sikap layaknya entrepreneur, kita masuk ke tahap selanjutnya atau proses selanjutnya, ada paradigm alteration, di mana di sini kita akan meyakini bahwa untuk bisa meningkatkan perekonomian negara, salah satu hal atau instrumennya itu adalah wirausaha. Maka dari itu kita akan di sini berpikir bahwa dengan berwirausaha itu akan memberikan keuntungan, bukan hanya kepada kita tapi kepada masyarakat, kepada negara kita gitu. Di sini kita akan berpikir bahwa berwirausaha berbisnis itu ternyata menguntungkan. Lalu tahap selanjutnya atau proses selanjutnya ada spirit initiation, dimana pada bagian ini itu kita akan mempersiapkan anggaran atau dana untuk kita berusaha berbisnis gitu. Lalu tahap yang terakhir adalah competition. Jadi setelah kita membuat suatu usaha, membuat suatu bisnis, ya kan kita harus bisa itu mengikutsertakan di berbagai kompetisi usaha kita tersebut. Jadi kita akan tujuannya kompetisi apa? Tujuannya adalah kita akan melihat, kita akan mengevaluasi seberapa baik mana sih sebenarnya usaha yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan begitu. Contohnya nih seperti tadi, ya kan, saya ada usaha saya ini ya akan saya kompetisikan. Saya akan melihat, oh ternyata usaha saya ini baru sampai saat ini baru seperti ini gitu perkembangannya. Oh berarti kedepannya harus seperti ini. Jadi bahan evaluasi kalau misalnya kompetisi ini gitu ya. Nah teman-teman, itulah tahapan untuk bisa melahirkan suatu entrepreneurship gitu ya. Harus ada jiwa-jiwa entrepreneurship, kemudian kita harus punya dana atau anggaran, punya konsep atau ide usaha apa yang ingin kita buat. Kemudian kita juga harus berkompetisi
artinya berkompetisi dengan usaha atau bisnis-bisnis lain untuk melihat seberapa jauh mana sih usaha yang kita lakukan itu, bisnis yang kita jalani. Nah, jadi setelah teknologi dan entrepreneurship itu sudah ada nih dalam diri kita, ya udah kita akan menjadi seorang technopreneur, menjadi seseorang yang berkecimpung di dunia teknopreneurship. Nah, sebagai contoh tadi kan nih teknologi saya itu misalnya kain pel yang bergerak dengan menggunakan mesin gitu. Jadi kita cuman hanya memasukkan air aja gitu kan, baru memasukkan baterai, pasnya gitulah ya kan. Nah, setelah itu nih saya udah ada nih teknologi yang ingin saya promosiin, saya produk yang ingin saya jual gitu, bisnis kan gitu. Ya udah, saya udah ada juga nih jiwa-jiwa entrepreneurship, saya udah punya anggaran, saya punya dana. Saya tinggal menjalankan bisnisnya, saya tinggal menjalankan aktivitas teknopreneurship-nya, di mana nanti saya bisa saja membuka platform-platform gitu kan, khusus produk yang saya jual, saya menggunakan manfaatkan teknologi yang ada. Kiranya gitu ya teman-teman. Nah, di bagian teknopreneurship inilah orang-orang yang berkecimpung di dunia teknopreneurship pastinya orang-orang yang kreatif, inovatif, mengintegrasikan, artinya memanfaatkan teknologi dengan usaha, mengkolaborasikan, dan mengkontribusikan. Kontribusi artinya adalah menggunakan itu untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Jadi itu ya arah pengembangan dari aktivitas teknopreneurship. Oke teman-teman, untuk sekali di sini karena saya sebagai materi pertama cukup sekian untuk materi pertama. Materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman kita. Oke, jumpa saya di materi terakhir ya. Baik, saya Ramayani, saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah teknopreneur. Sejarah teknopreneur, menurut Nova Supratman 2005, istilah teknopreneur baru muncul di akhir tahun 1990-an dan mulai berkembang di tahun 2000-an. Semenjak teknologi internet sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok negara, ditambah lagi dengan eksisnya perusahaan-perusahaan information technology atau IT, raksasa seperti Microsoft, Yahoo, Google, Apple, dan sebagainya yang income perusahaannya mencapai miliaran dolar per bulan, hingga muncul seorang teknopreneur sejati bernama Bill Gates sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia versi majalah Forbes. Amerika Serikat merupakan negara yang berperan penting dalam sejarah teknopreneurship dunia. Silicon Valley, lembah yang terletak di negara bagian California, Amerika Serikat menyimpan banyak cerita sukses tentang teknopreneurship, budaya inovasi, dan teknopreneurship yang berkembang di lembah yang menjadi markas bagi kampus-kampus ternama dan perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia. Itu tak hanya menginspirasi anak-anak muda di negeri Paman Sam, tetapi juga anak-anak muda di seluruh dunia. Sejarah teknopreneurship di tanah air sudah mulai berkembang pada era tahun 1990-an dan geliatnya semakin terasa terutama pada tahun 2000-an hingga 3-5 tahun belakangan ini. Semakin banyak anak muda Indonesia bercita-cita ingin menjadi pengusaha, tidak bekerja untuk orang lain dan perusahaan alias bekerja untuk diri sendiri, sesuai dengan passion mereka dan dengan jadwal kerja yang fleksibel. Dalam buku Startup, Indonesia dipaparkan bahwa perkembangan teknopreneurship dan industri digital di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, di antaranya banyak anak muda terinspirasi oleh kesuksesan perusahaan-perusahaan rintisan startup di luar negeri, serta semakin majunya infrastruktur dan teknologi di dalam negeri. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lela Fakra dengan NIM 220210017. Di sini, saya akan melanjutkan materi, yaitu manfaat dari teknopreneurship. Teknopreneurship memiliki peran penting dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah berbagai tujuan. Nah, di sini beberapa manfaat yang membuat teknopreneurship penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja bisnis, startup yang semakin banyak bermunculan merupakan hasil dari teknopreneurship. Startup ini tentu menciptakan lapangan kerja baru karena kebutuhannya akan sumber daya manusia untuk mengoperasikan bisnis. Oleh karena itu, teknopreneurship memiliki dampak besar dalam mengurangi jumlah pengangguran dan menyelesaikan masalah kesulitan menemukan lapangan kerja. Nah, yang kedua, yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Startup berbasis teknologi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya, yaitu berbagai startup ojek dan taksi online yang menyelesaikan masalah kesulitan menemukan kendaraan umum. Nah, dengan teknologi ini, kini sangat mudah untuk memanggil kendaraan umum untuk transportasi sehari-hari.
Startup tersebut pun tidak diragukan lagi telah menyerap banyak sumber daya manusia yang bergabung sebagai mitra dan memberikan mereka kesempatan akan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, manfaat selanjutnya yaitu ada diversifikasi dan desentralisasi bisnis, yaitu pemanfaatan teknologi mutakhir sebagai basis bisnis yang diciptakan seorang teknopreneur mampu memberikan kesempatan bagi orang-orang tanpa peduli jarak. Kini, remote working atau kerja jarak jauh tak lagi asing dan justru semakin terfasilitasi. Nah, manfaat selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Nah, technopreneurship adalah salah satu pendorong perkembangan teknologi serta inovasi. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan oleh technopreneur visioner terus-menerus berusaha mengembangkan teknologi agar menjadi lebih efisiensi dan bermanfaat setiap harinya. Selanjutnya, yaitu manfaat peningkatan ekonomi. Dengan terbukanya lapangan baru, tentu saja technopreneurship dan bisnis berbasis teknologi adalah salah satu penyokong ekonomi negara. Perkembangannya yang cepat mengundang banyak investor yang memberikan dana sebagai bentuk dukungan bisnis masa kini yang bermanfaat. Nah, manfaat technopreneurship yang terakhir yaitu mendorong kewirausahaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Technopreneurship adalah aplikasi entrepreneurship yang menitik beratkan penggunaan teknologi. Jadi, oleh karena itu, dengan terus berkembangnya technopreneurship, orang-orang akan semakin bergerak untuk juga berusaha memulai bisnisnya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Desi telah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan materinya. Nama saya Nurpatin Lugis dengan NIM 22021004. Jadi di sini saya akan membahas tentang peranan technopreneurship dalam kehidupan masyarakat. Jadi technopreneurship berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun dampak secara ekonomi yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Manfaat dari segi sosial diantaranya adalah mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Manfaat dari segi lingkungan antara lain adalah memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Dan ada juga pemanfaatan technopreneurship. Yang pertama ada air. Tantangan technopreneurship masih sangat terbuka lebar untuk memberikan solusi teknologi pengadaan air bersih dan efisiensi irigasi. Contohnya, produk teknologi yang dapat ditawarkan antara lain sistem desentralisasi air laut yang murah dan irigasi tetes. Yang kedua, energi. Tantangan yang besar saat ini untuk menghasilkan teknologi energi alternatif yang terbarukan, ramah lingkungan dan terjangkau, efisiensi dan berkelanjutan. Contoh produk teknologi alternatif misalnya energi listrik bertenagakan air, tenaga angin, pengeringan tenaga surya, dan lain-lain. Yang ketiga, kesehatan. Sangat diperlukan alternatif metode pengobatan dan peningkatan kesehatan yang aman dan terjangkau. Teknologi pengobatan atau pencegahan terhadap penyakit spesifik lokal serta obat-obatan alternatif yang terjangkau, terutama untuk penyakit yang lazim dijumpai di masyarakat tidak mampu. Contoh produk teknologi alternatif adalah mengembangkan produk-produk berbahan baku lokal menjadi produk herbal berstandar atau fitofarmaka. Yang keempat, pertanian. Masih sangat banyak masalah di sektor pertanian Indonesia yang umumnya dihuni oleh kelompok petani miskin. Beragam teknologi dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan rakyat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian. Yang kelima, keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati nomor 2 di dunia. Namun pemanfaatannya saat ini belum banyak memberikan manfaat sosial yang besar. Beragam seutuhnya teknologi diperlukan, misalnya penggunaan
keanekaragaman hayati untuk biomedi dan produk makanan, teknologi pengolahan dan pemanfaatan, dan memberikan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falah Hayatina Silbis dengan NIM 22021003. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dan saya akan menjelaskan mengenai entrepreneurship versus technopreneurship. Yaitu di dalam bagian yang saya jelaskan terdapat tabel yang teman-teman bisa lihat di belakang saya. Tabelnya itu berisi, yang pertama ada aspek atau atribut, kedua pelaku usaha kecil, ketiga entrepreneur tradisional, dan keempat technopreneur. Di dalam aspek atribut itu terdapat motivasi, yang di dalam pelaku usaha kecil berisi dengan sumber hidup, tingkat keamanan, bekerja sendiri, ide khusus, personality pemilik. Di dalam bagian entrepreneur tradisional, yaitu terdapat motivasi mendominasi, ide dan konsep, eksploitasi, kesempatan, dan akumulasi kekayaan. Di bagian teknopreneurnya terdapat pola pikir revolusioner, kompetisi dan risiko, sukses dengan teknologi baru, finansial nama harum. Dan yang kedua, di dalam aspek atribut juga terdapat kepemilikan, yang di dalam pelaku usaha kecilnya yaitu pendiri atau rekan bisnis. Di dalam entrepreneur tradisionalnya terdapat saham pengendali dan maksimalisasi keuntungan. Di dalam teknopreneur terdapat pengusaha pasar, saham kecil dan kue besar, nilai perubahan terus bertambah. Yang ketiga, di dalam aspek atau atribut terdapat gaya manajerial. Di dalam pelaku usaha kecil ada yang namanya trial and error, lebih personal, orientasi lokal, menghindari resiko atau arus stabil. Terus di dalam entrepreneur tradisionalnya terdapat mengikuti pengalaman, profesionalisme, dan resiko pada manajemen. Di dalam teknopreneurnya terdapat pengalaman terbatas, fleksibel, target strategi global, dan inovasi produk berkelanjutan. Yang keempat, terdapat kepemimpinan, yaitu yang di dalam pelaku usaha kecilnya terdapat jalan hidup, hubungan hidup, dengan contoh kolaborasi, kemenangan kecil. Di dalam entrepreneur tradisionalnya yaitu terdapat otoritas tinggi, kekuatan lobby, imbalan untuk kontribusi dan manajemen baru. Di dalam teknopreneurnya terdapat perjuangan kolektif, sukses masa depan, visioner, dan membagi kemajuan bisnis serta menghargai kontribusi dan pencapaian. Itu yang kelima, terdapat dalam aspek atau atribut yaitu tenaga kerja. Dalam pelaku usaha kecilnya yaitu jaminan rendah, kekeluargaan, dan resiko tinggi. Di dalam entrepreneur tradisionalnya yaitu terdapat merekrut lokal dan global, kompensasi menarik, dan mobilitas rendah. Serta di bagian teknopreneurnya terdapat multikultural, kualitas tinggi, berasal dari PT ternama dan lembaga riset. Insinyur muda tertarik, IPO dan MNA, serta finansial nama harum. Yang keenam, terdapat di aspek atribut yaitu R&D dan inovasi, yang di dalam pelaku usaha kecilnya terdapat mempertahankan bisnis, pemilik bertanggung jawab, siklus waktu yang lama, dan akumulasi teknologi sangat kecil. Di bagian entrepreneur tradisionalnya yaitu bukan prioritas utama kesulitan dan mengendalikan franchise lisensi. Di bagian teknopreneurnya yaitu terdapat memimpin dalam riset dan inovasi, IT, biotek global, akses ke sumber teknologi, bakat sangat tinggi, dan kecepatan peluncuran produk ke pasar. Selanjutnya di bagian aspek atau atribut yaitu terdapat outsourcing dan jaringan kerja. Di bagian pelaku usaha kecilnya yaitu terdapat sederhana dan lobby bisnis langsung. Di dalam bagian entrepreneur tradisionalnya itu terdapat penting tapi sulit, mendapatkan tenaga ahli, kemampuan umum, dan tidak selalu tersedia pada tingkat global. Di dalam bagian teknopreneurnya yaitu terdapat pengembangan bersama tim outsourcing, banyak penawaran, dan and teknologi park. Selanjutnya yaitu di bagian aspek dan atribut
potensial pertumbuhan yang di dalam pelaku usaha kecilnya itu terdapat siklus ekonomi dan stabil. Di bagian entrepreneur tradisionalnya yaitu terdapat penetrasi nasional cepat, global lambat, dan memimpin pasar dalam waktu singkat dengan proteksi monopoli di duopoli. Di dalam bagian teknopreneurnya yaitu pasar berubah dengan teknologi baru, akuisisi teknologi, dan aliansi global untuk mempertahankan pertumbuhan. Yang terakhir yaitu di dalam aspek atau atribut terdapat target pasar, yang di dalamnya dalam bagian pelaku usaha kecil itu terdapat lokal kompetensi dengan produk di pasar dan penekanan biaya. Di dalam entrepreneur tradisionalnya yaitu terdapat penguasaan pasar nasional, penetrasi pasar memakan waktu lama, dan produk baru untuk pelanggan baru. Dan selanjutnya di dalam bagian teknopreneurnya yaitu terdapat pasar global sejak awal, jaringan system and technology park, penekanan time to market, pre-sale and post-sale, dan mendidik konsumen baru. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi yang ingin saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Fajriani dengan NIM 2202100008. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tokoh sukses teknopreneur dalam era digital. Yang pertama yaitu ada Jeff Bezos. Ia adalah seorang entrepreneur dan investor dari Amerika. Ia dikenal sebagai entrepreneur di bidang teknologi, khususnya toko online. Dia dilahirkan di Albuquerque, Meksiko. Dia lahir di keluarga yang memiliki peternakan. Sejak kecil, Jeff menyukai bidang-bidang yang terkait dengan elektronik dan teknologi. Jeff bersekolah di Universitas Persatuan Fakultas Fisika. Jeff lulus dengan predikat cum laude, jurusan S1 Teknik Elektro dan Ilmu Komputer. Atas prestasinya, Jeff mendapatkan penghargaan PHI Beta Kappa atau TAU Beta TI. Setelah lulus dari Universitas Persatuan pada tahun 1986, Jeff Bezos mengawali karirnya di Wall Street sebagai ahli komputer. Nah, teman-teman semuanya, yang kedua ada Mark Zuckerberg. Facebook didirikan oleh Mark dan bersama teman satu kamarnya dan teman sekampusnya di Universitas Harvard, Amerika Serikat pada tanggal 4 Februari 2004. Mark membuat sebuah situs dengan nama The Facebook. Pada tahun 2005, Facebook telah memperluas jangkauan pengguna hingga kalangan pelajar SLTA. Masih di tahun yang sama, sejumlah universitas di Meksiko, Inggris Raya, dan Australia, serta Selandia Baru juga sudah menikmati jaringan Facebook. Pada Mei tahun 2006, Facebook mulai merambah benua Asia melalui India. Facebook memaparkan bahwasannya ada sekitar 2,4 miliar pengguna yang mengakses setiap bulannya. Mark juga menepati orang terkaya di dunia dengan posisi ke-7 dengan total kekayaan bersih senilai 54,7 miliar. Teman-teman semuanya, yang ketiga ada Bill Gates. Lahir dengan nama lengkap William Henry Gates III pada tanggal 20 Oktober 1955, Bill Gates adalah seorang putra pengacara dan eksekutif perbankan. Saat ia bersekolah di Lexington School, disinilah mulai tumbuh kecintaannya terhadap komputer. Pada tahun 1973, Gates kuliah di Universitas Harvard, Amerika. Namun, ia tak pernah menyelesaikan perkuliahannya di Harvard dikarenakan banyak bermain-main komputer. Pada tahun 1974, Bill Gates dan temannya yang bersama Paul Allen lebih memilih kerjasama dengan sebuah perusahaan kantor komputer MITS. Kerjasama mereka dengan perusahaan ini memberi nama Microsoft dan membuka kantor kecil di Albuquerque. Tahun 1976, mereka memilih keluar dari perusahaan tersebut dan mengubah nama perusahaan mereka menjadi Microsoft. Teman-teman semuanya, yang keempat ada Stan Paul atau lebih dikenal dengan Stephen Jobs. Lahir di Fresno, California, Amerika Serikat 24 Februari 1955. Meninggal di Palo Alto, California, Amerika Serikat 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun. Ia adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah seorang pendiri pendamping Apple yang saat ini banyak beredar di kalangan pasaran, antaranya iPhone, iPad, MacBook, dan lain-lainnya. Stephen Jobs memiliki seorang istri bernama Lauren Paul Jobs. Wanita kelahiran si Amerika Serikat ini merupakan orang terkaya nomor 14 dengan angka 16,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 264 triliun. Nah, teman-teman semuanya, yang kelima adalah Larry Page dan Sergey Brin.
Sejarah Google dimulai pada tahun 1996, dikerjakan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Mereka berdua mengembangkan mesin pencari yang diberi nama Backroom dengan memanfaatkan server kampus mereka, yaitu Universitas Stanford. Tahun 1997, nama Backroom diganti dengan Gogol. Gogol merupakan istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0. Nama ini diambil untuk menjelaskan misi Google sebagai gudang informasi tak terbatas di internet. Karena kesalahan para investor dalam mengeja Google menjadi Google dan terlanjur menuliskannya dalam chat, mau tak mau, Brin dan Peck menggunakan nama Google untuk mesin pencari mereka. Mereka berdua memenangkan 16% saham perusahaan mereka. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Nah teman-teman semuanya, dari sebenarnya kata Google itu yaitu Gogol, bukan Google ya teman-teman semuanya, karena ada beberapa investor yang salah menyebutkannya. Akhirnya mau tak mau mereka berdua harus menerima kata tersebut menjadi Google. Nah yang keenam ada Nadim Makir. Nadim Makir adalah seorang pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura pada tahun 2002, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadim sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006. 3 tahun kemudian ia mengambil prasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Nadim pernah masuk daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Google Asia pada Juni 2018. Pada tanggal 22 Oktober 2019, secara resmi dinyatakan dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman semuanya, yang terakhir atau nomor 7 ada Ahmad Zaki. Ahmad Zaki Nugroho Cahyono dan Fajri Rashid adalah seorang pendiri Bukalapak. Bukalapak secara resmi didirikan pada tanggal 10 Januari 2010 di rumah sebuah kos waktu mereka masih tercatat sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB. Bukalapak merupakan perusahaan online marketing plan di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Bukalapak.com. Di Indonesia sendiri banyak beroperasi perusahaan online marketing plan dengan mudahnya kita mempergunakannya. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 220210005. Baik, di sini saya akan memaparkan pemateri selanjutnya. Pertama, kualitas inovatif, kreatif, dan kritis. Persaingan dalam bisnis technopreneurship adalah hal baru dan inovasi dan terus berkembang. Oleh karena itu, kompetensi penting untuk membangun technopreneurship adalah inovatif dan peka terhadap isu-isu di sekitarnya, sehingga para technopreneur dapat merespon permasalahan dengan solusi. Selain itu, technopreneur harus mampu menghadapi situasi yang tidak terduga secara kritis. Kedua, membangun tim. Semua upaya harus dibangun di atas kerja sama tim. Oleh karena itu, sebelum memulai perusahaan technopreneurship, penting untuk membentuk tim yang dapat dipercaya dan memiliki visi yang sama. Hal ini berimplikasi pada berkelangsungan dan kemajuan perusahaan itu sendiri. Selain itu, mencari tim juga merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan keterampilan yang diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu perumusan strategi yang matang. Setelah membentuk tim, fase membangun technopreneurship adalah mengembangkan strategi bisnis. Ini termasuk tujuan, sasaran, kegiatan usaha, dan instrumen pemasaran. Persiapan yang matang diperlukan untuk memastikan kelancaran kegiatan usaha di masa mendatang. Selain itu juga membantu mengantisipasi segala kemungkinan resiko. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rabila Dawiyah, NIM 22021001. Landasan Technopreneurship. Berangkat dari kebutuhan masyarakat. Jika ingin menjadi seorang
technopreneur, berangkatlah dari kebutuhan dan permasalahan masyarakat, sehingga kita dapat memiliki ide atau gagasan tertentu untuk memberi solusi melalui teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu business core. Hal ini pun menjadikan produk diminati masyarakat sehingga dapat terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Memperkaya diri dengan ide dan inspirasi. Ide dan inspirasi adalah awal timbul suatu ide bisnis di era yang sangat kompetitif ini. Diperlukan suatu ide yang brilian untuk memulai bisnis dan mempertahankannya. Produk yang dihasilkan tidak perlu baru, tetapi harus inovatif dengan memodifikasi sesuatu yang dengan menjadikannya fungsi jauh lebih baik atau beragam. Rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Seorang technopreneur harus mampu menganalisis pasar, mendesain produk, membuat strategi pemasaran, menentukan harga dan target pasar, menyusun struktur organisasi, serta memegang tanggung jawab terhadap seluruh proses bisnis. Kemampuan itulah yang harus dimiliki secara umum dalam membuat suatu rencana atau bisnis plan. Selanjutnya ada tambahkan value pada produk. Value ditambahkan disesuaikan dengan daya kreativitas dan inovasi masing-masing. Perlu diingat, value yang dimaksud bukan berarti harga atau price, melainkan sesuatu nilai tambah dan inovasi misalnya dari sisi produk, model pemasaran, model kemasan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Saputra, NIM 2201002. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu membangun jiwa teknopreneurship. Yang pertama, kemandirian. Mandiri atau tidak tergantung pada orang lain adalah syarat mutlak yang harus dimiliki, karena pada dasarnya seorang teknopreneur adalah pemilik dari usaha tersebut, sehingga memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan usahanya. Yang kedua, kejujuran. Seorang teknopreneur harus memiliki sifat jujur agar mampu menjalin kerjasama dengan orang lain, karena pada dasarnya kegiatan teknopreneur adalah berhubungan dengan orang lain untuk menciptakan peluang bisnis yang dapat menghasilkan penghidupan. Yang ketiga, ketangguhan. Seorang teknopreneur harus benar tangguh dan selalu siap dalam kondisi apapun, harus siap mental ketika mengalami kerugian, dari harus bijak ketika memperoleh keuntungan baik besar atau kecil. Yang keempat, kreativitas. Waktu membuktikan hanya seorang teknopreneur yang kreatif yang mampu bertahan umurnya. Pasar membutuhkan produk-produk yang unik dan dibuat kreatif sehingga tidak mampu ditiru oleh kompetitornya. Yang kelima, iklim yang kondusif. Jika ingin menjadi teknopreneur, maka kita harus banyak berhubungan dengan teknopreneur pula, dan sanalah kita bisa memulai untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan teknopreneur. Mungkin inilah yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah memaparkan ya terkait dengan materi teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital. Nah, jadi tadi 9 kunci udah kita gunakan untuk memahami teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital ini. Nah, selanjutnya saya Desi Fatmasari akan menggunakan kunci yang ke-10 nih, atau kunci yang terakhir untuk kita lebih memahami teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital ini. Apa itu kunci yang ke-10? Bener banget, teman-teman bisa lihat di layar. Itu ada contoh penerapan teknopreneurship di era digital nih ya. Kita udah tahu ya tadi teknopreneurship itu adalah suatu kolaborasi antara suatu jenis usaha dengan pemanfaatan teknologi, dimana ketika kita menjalankan suatu usaha ya kita akan memanfaatkan atau menggunakan teknologi itu sebagai instrumennya, sebagai basisnya gitu, sebagai fondasi untuk menjalankan usaha tersebut. Nah gitu, jadi kalau kita bicara sebenarnya tentang teknopreneurship itu, dia tuh pastinya berbau dengan digital gitu ya. Di zaman kita sekarang, di kehidupan kita saat ini, banyak sekali teman-teman, banyak sekali perusahaan-perusahaan gitu, usaha-usaha yang merupakan
aktivitas dari technopreneurship ini. Apa aja itu teman-teman bisa lihat di layar. Jadi sini ada beberapa aktivitas yang menerapkan technopreneurship. Nah teman-teman, ada jualan online via marketplace, ada membuat konten YouTube, lalu ada membuka jasa desain foto, ada blogger, ada membuka startup, ada digital marketing agency, dan ada mengelola bisnis. Jadi itu ada beberapa aktivitas yang menerapkan technopreneurship teman-teman. Kita lihat nih, jualan online via marketplace. Ini benar banget ya, seperti yang tadi saya paparkan ya kan teman-teman, bahwa saat kita berbisnis nih, kita jualan online gitu ya kan, kita misalnya nih, saya menjual produk, saya suka buat bunga-bunga ya kan, bunga-bunga misalnya dari plastik. Nah bunga-bunga tersebut ya saya jual melalui online. Bisa saja nih di Facebook kan itu ada marketplace-nya kan, di situ saya foto saya tampilkan lah bagaimana bunga yang indah, yang menarik, sehingga para konsumen itu tertarik untuk membeli bunga saya gitu. Bukan hanya misalnya di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, tetapi di aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya itu ya kan, sejenisnya. Itu mereka itu menyediakan platform untuk apa? Untuk para usahawan itu mempromosikan produknya gitu. Misalnya saya ada produk saya bunga ya kan, ya udah saya bisa aja melamar gitu di dalam misal aplikasi Tokopedia atau Bukalapak itu untuk menawarkan produk saya, sehingga produk saya itu bisa terkenal, bisa dikenal oleh orang di dalam ataupun di luar negeri gitu ya. Contohnya jualan online via marketplace. Kemudian membuat konten YouTube. Wah bener banget nih, siapa nih di antara teman-teman yang suka banget konten? Nah saya suka banget dengan konten ya kan, di channel YouTube saya. Perlu teman-teman ketahui bahwa memang membuat konten YouTube itu juga merupakan salah satu aktivitas technopreneurship. Kenapa? Karena teman-teman, kalau kita membuat konten YouTube dan banyak viewersnya gitu, ya otomatis kita juga akan mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan dari situ, dari iklan-iklan yang ditayangkan di dalam video kita. Makanya banyak kan youtuber-youtuber yang terkenal, yang omsetnya itu, yang pendapatannya itu wow miliaran, kan gak sih? Keren gitu. Jadi dengan kita hanya membuat suatu video ya kan, video baik itu aktivitas, pendidikan, apapun lah itu yang positif, itu dapat menghasilkan yang namanya uang. Makanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka konten, walaupun subscriber itu dikit ya kan, nggak apa-apa, konsisten aja terus menerus buat konten-konten yang bermanfaat begitu kan, yang bermanfaat bagi banyak orang. Barangkali nanti nih dari sedikit nih, lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi seorang youtuber yang terkenal seperti misalnya Atta Halilintar, ya Ricis, dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi lalu ada membuka jasa desain foto teman-teman. Benar bahwa dengan kita membuka jasa desain foto, atau kita suka desain flyer, kemudian brosur atau banner dan lain sebagainya, itu ngedit foto, video, itu ternyata juga merupakan aktivitas technopreneurship gitu. Kenapa? Ya itu tadi, bagaimana cara kita menyatupadukan kompetensi, keahlian yang kita punya dengan teknologi gitu, dengan memanfaatkan teknologi ya kan. Kita belajar buat editing video, mendesain gitu ya, itu kan pemanfaatan teknologi dengan keahlian yang kita punya. Nah dari situ kita juga bisa mendapatkan omset atau penghasilan. Nah next yaitu blogger ya. Blogger itu apa sih? Blogger itu jadi teman-teman seperti apa ya namanya, seperti browser gitu, kayak blog kita di akun Google ya kan. Nah jadi teman-teman yang suka menulis gitu, boleh disalurkan tulisan-tulisan yang menarik, yang indah di blogernya. Artinya ketika nanti tulisan teman-teman itu banyak yang lihat ya kan, itu otomatis juga akan memperoleh yang namanya penghasilan atau omset. Selain itu teman-teman juga bisa melalui tulisan teman-teman untuk mempromosikan suatu produk tertentu gitu. Bahkan teman-teman jadi pihak ketiga lah untuk mempromosikan produk seseorang gitu kan. Kemudian ada membuka startup ya. Kita nggak asing ya dengar istilah startup ini, sering banget nggak sih? Ya jadi startup ini tuh lagi boomingnya di zaman sekarang. Jadi startup itu ibaratkan bisnis atau usaha-usaha yang baru dirintis gitu, yang mana startup ini tuh lebih mengutamakan penggunaan teknologi. Sama sih ya sebenarnya. Ya startup ini salah satu bagian dari technopreneurship di era digital gitu ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya itu ya kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee, kemudian Lazada, Ruangguru, Gojek, dan lain sebagainya. Jadi selagi itu usaha-usaha yang memanfaatkan teknologi yang baru dirintis, yaitu kita katakan dengan startup gitu. Nah digital marketing agency selanjutnya artinya apa teman-teman? Bahwa teman-teman juga bisa ya menjadi agen untuk memasarkan atau mempromosikan suatu produk atau produk-produk orang lain gitu. Jadi teman-teman bisa membantu memasarkan lewat jejaring media sosial teman-teman atau platform teman-teman gitu ya kan. Ini contohnya seperti misalnya influencer ya gitu, influencer. Jadi
ini juga merupakan salah satu aktivitas yang menerapkan technopreneurship, ya kan? Iya dong. Artinya gimana sih cara kita menciptakan suatu hal yang menarik gitu sehingga konsumen itu tertarik pada pada produk yang kita tawarkan, produk yang kita kita berikan gitu. Itu digital marketing agency, jadi memang bisa jadi agen-agen pemasaran. Nah, yang terakhir itu ada mengelola bisnis. Benar, jadi bisnis apapun itu yang teman-teman lakukan ketika berhubungan dengan teknologi, ketika teman-teman memanfaatkan teknologi, yaitu adalah aktivitas yang menerapkan technopreneurship. Oke teman-teman, jadi itu adalah contoh penerapan teknologi di era digital. Kira-kira dari antara berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari antara 7 kira-kira mana nih suatu aktivitas yang ternyata teman-teman jalani? Berarti teman-teman udah masuk ya ke dalam dunia technopreneurship di era digital gitu. Oke, nextnya. Nah teman-teman, salah satu contoh technopreneurship di era digital yang saat ini sering berada dalam lingkungan kehidupan kita ya, itu salah satunya itu adalah perusahaan Tokopedia nih, PT Tokopedia. Jadi PT Tokopedia ini salah satu startup, artinya salah satu contoh dari tindakan teknopreneurship gitu perusahaan. Oke, kita lihat PT Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Nah bener ya, jadi di Tokopedia ini tuh teman-teman salah satu platform yang menyediakan menyediakan lapak untuk wirausaha gitu kan, untuk bisnis seorang pebisnis orang yang suka berjualan, yang berusaha itu untuk menempatkan atau menawarkan produk mereka gitu. Saat tadi nih teman-teman suka buat aksesoris, teman-teman bisa bergabung di Tokopedia untuk menawarkan produk-produk teman-teman gitu. Jadi memang Tokopedia ini salah satu marketplace yang ada di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, ya kan? Kita lihat juga Tokopedia ini sendiri merupakan platform dengan basis open marketplace yang memudahkan para pelaku bisnis untuk memulai bisnis online dimanapun dan kapanpun. Benar ya teman-teman. Jadi nih kita nih yang berbisnis online ini itu nggak harus serta-merta punya modal yang kuat, nggak harus punya modal, nggak harus punya lapak atau tempat gitu. Dengan kita join di aplikasi-aplikasi di perusahaan-perusahaan tersebut ya akan menjadi yang mana mereka tuh menyediakan platform bagi kita gitu ya, kita bisa aja gitu berjualan dimanapun dan kapanpun gitu. Nah kita lihat nih siapa sih founders dari Tokopedia. Jadi awal mula Tokopedia ini ya hadir di pasaran itu pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan temannya Leontinus Alpha Edition gitu. Jadi founder utama dari Tokopedia ini adalah William Tanuwijaya. Ya, dialah yang mendirikan Tokopedia ini gitu. Ya, teman-teman, dalam menjalankan suatu usaha itu kita tidak mudah membalikkan telapak tangan gitu. Ada perjuangan untuk bisa menggapai satu titik kesuksesan. Jadi untuk teman-teman yang lagi belajar bisnisnya, ayo semangat gitu. Orang-orang yang kita kenal sukses saat ini tuh pada dasarnya mereka bukan mudah untuk menggapai itu, mereka butuh perjuangan gitu. Oke, lanjut. Nah, Tokopedia ini apa aja sih yang dijual? Jadi Tokopedia itu menjual berbagai macam barang seperti barang elektronik, peralatan kantor dan rumah tangga, peralatan olahraga, kosmetik, perlengkapan bayi dan lainnya. Ya benar ya, jadi produk-produk yang ditawarkan di Tokopedia yang bisa kita jumpai diantaranya seperti tadi ya. Nah, selain itu juga teman-teman bahwa Tokopedia ini juga menyediakan berbagai produk yang digital. Digital ya, artinya itu dia memanfaatkan teknologi yang tujuannya pada dasarnya untuk memudahkan konsumen, memudahkan masyarakat atau penggunanya gitu. Seperti apa? Toko cash, kemudian ada tiket kereta api, air PDAM, lalu ada apalagi nih angsuran kredit pasca bayar, gas, PGN gitu ya, mitra plus, kemudian pulsa, BPJS, Telkom, donasi, voucher game dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih akan mau naik kereta api kan, teman-teman nggak harus datang ke stasiunnya untuk pesan tiket. Melalui aplikasi Android saja ya teman-teman udah bisa mendapatkan tiket. Begitu juga kalau mau isi pulsa, mau beli voucher game, dengan aplikasi-aplikasi seperti ini yang hadir di tengah masyarakat itu dapat memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah gitu ya teman-teman, jadi memang salah satu contoh teknopreneurship di era digital ini adalah ini, Tokopedia.
yang memudahkan masyarakat ya untuk mendapatkan apa yang masyarakat inginkan. Selain itu juga Tokopedia ini menjadi platform yang menyediakan lapak nih untuk para pelaku-pelaku bisnis untuk menawarkan produk-produk ataupun jasa-jasa mereka. Tokopedia ini juga banyak sekali impact-nya atau keuntungannya, di antaranya lapangan pekerjaan semakin terbuka, secara tidak langsung meningkatkan perekonomian negara gitu ya kan. Nah, dan juga teknologi juga akan semakin meningkat. Kenapa? Karena akan banyak sekali inovasi-inovasi baru yang lahir di dalam penggunaan teknologi seperti itu. Nah, next, wah udah sampai nih teman-teman kita pada bagian kesimpulan dan saran. Ternyata kita udah panjang juga nih ya mengenal terkait dengan teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital. Apalagi materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita yang tadi itu sangat mantap, sangat keren sekali ya, dan sangat jelas sehingga kita bisa mudah memahami apa sebenarnya teknopreneurship itu. Dan ternyata teknopreneurship itu udah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini udah ada ya kesimpulannya teman-teman. Oke, kita lihat nih. Yang pertama, salah satu instrumen yang dapat memperkokoh perekonomian bangsa adalah wirausaha yang kreatif, inovatif, dan menguntungkan bagi individu dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, teknopreneurship adalah sebagai salah satu proses usaha yang saat ini digemari oleh masyarakat global karena proses ini merupakan proses yang mengkolaborasikan suatu usaha dengan teknologi. Artinya, suatu aktivitas wirausaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mekanisme atau prosesnya. Orang yang melakukan teknopreneurship disebut sebagai teknopreneur. Nah, lalu untuk menjadi seorang teknopreneur dibutuhkan kemampuan dalam hal teknologi dan bisnis, sikap keberanian, percaya diri, kreatif, inovatif, tekun, cerdik, ataupun berpengalaman. Lalu contoh dari teknologi digital saat ini ialah seperti perusahaan pelapak, Tokopedia, Ruang Guru, Gojek, hingga perusahaan-perusahaan besar seperti Google ataupun Facebook dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah teknopreneur yang sukses seperti Bill Gates, pendiri Microsoft, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, ada Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google, dan masih banyak lagi. Itu ya kesimpulan yang dapat kita petik dari pemaparan atau presentasi kelompok 1 saat ini. Nah, ada beberapa saran nih, kita lihat ya. Saran untuk generasi muda. Jadi tanamkan selalu sifat watak dan semangat seperti layaknya teknopreneur yang berjaya dan sukses, sehingga kesuksesanmu itu di depan mata. Jadi teman-teman, sikap-sikap atau jiwa-jiwa entrepreneur itu, jiwa-jiwa teknopreneur itu harus teman-teman tanam ya dalam diri teman-teman kalau teman-teman ingin sukses. Lalu mulailah membuat suatu karya dan usaha walaupun di mata orang lain masih kurang, tapi setidaknya kamu berani mencoba dan itu adalah karyamu, bukan karya orang lain. Belajarlah keluar dari zona nyaman dan menghargai usaha diri sendiri. Oke, itu ya. Ayo kita berani nih kita untuk buat suatu karya. Walaupun karya kita tuh mungkin masih kecil, masih biasa-biasa aja, ataupun orang lain menganggapnya tuh kurang gitu, tapi setidaknya itu kan karya kita gitu. Dengan dari situ kita dapat mengevaluasi ke depannya kita bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Kita udah sampai nih di ujung pertemuan. Nah, di sini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 ya yang telah memaparkan materi terkait dengan teknopreneurship dan teknopreneurship di era digital ini. Ya, semoga materi yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan kami juga dari kelompok 1 meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi ataupun dalam hal lainnya ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih teman-teman ya. Selamat belajar, tetap semangat belajarnya ya, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Dan jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.